Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi penting, informasi terbaru, dan informasi lainnya seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, atau yang lebih relevan dengan dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas dengan salah satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Lulus sebagai anggota SPPI, apakah bisa langsung jadi PNS? Simak fakta yang wajib Bapak Ibu anggota SPPI ketahui dan pahami mengenai hal ini. Informasi ini dirilis 19 Mei 2025. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih akurat, tidak lupa saya menyapa seluruh Bapak Ibu anggota SPPI di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada dan tetap semangat. Baik, berdasarkan pada informasi ini merupakan informasi penting yang perlu dan wajib diketahui oleh Bapak Ibu yang sudah lulus sebagai anggota SPPI dalam program Presiden Prabowo Gibran. Karena kenapa pada informasi ini nanti kita akan membahas terkait yang lagi dipertanyakan di kerumunan atau di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Apakah jika sudah lulus sebagai anggota SPPI, apakah bisa jadi PNS atau ASN pada umumnya? Supaya mengetahui hal tersebut, maka dari itu ikuti terus penjelasan pada video ini sampai selesai. Atau tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Karena pada video ini kita akan mengulas informasi ini secara lengkap dan lebih rinci. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih detail lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang baru mampir di akun channel YouTube ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara yang sangat sederhana, like, komen, subscribe, dan bagikan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu semua, dan terkhusus buat Bapak Ibu anggota SPPI di seluruh Indonesia, tidak ketertinggalan informasi terbaru yang akan tetap disalurkan di akun channel YouTube ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai informasi ini. Informasi ini dilansir dari salah satu media nasional menyampaikan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang disingkat dengan SPPI tengah ramai diperbincangkan di kalangan fresh graduate dan di pencarian kerja dengan janji gaji yang menggiurkan dan peluang penempatan yang strategis. Banyak yang berharap jalur SPPI ini bisa menjadi pintu emas menuju status aparatur sipil negara atau ASN pada umumnya, entah sebagai PNS maupun P3K. Tapi, apakah hal tersebut menjadi kenyataan dan semudah itu jika sudah lulus sebagai anggota SPPI bisa menjadi PNS atau ASN dan P3K pada umumnya? Mari kita akan mengupas hal tersebut. Ikuti terus penjelasan pada informasi ini supaya Bapak Ibu bisa mengetahui hal tersebut. Dan pada informasi ini nanti kita akan menguraikan beberapa poin supaya Bapak Ibu bisa tidak meraba mengenai isu tentang jika sudah lulus sebagai anggota SPPI dan bisa menjadi PNS pada umumnya. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yang perlu dipahami dan diketahui oleh Bapak Ibu anggota SPPI di seluruh Indonesia. SPPI bukan jalan pintas jadi PNS. Muncul pertanyaan yang terus bergaung, apakah lulusan SPPI secara otomatis diangkat jadi PNS? Ini jawaban mengenai hal tersebut. SPPI memang digagas sebagai program strategis untuk merekrut sarjana dari berbagai disiplin ilmu, yang kemudian dibekali di pelatihan dasar hingga semi militer oleh TNI. Namun, hingga sampai saat ini, masih belum ada regulasi resmi yang menjamin bahwa lulusannya akan langsung diangkat sebagai PNS atau P3K. Lanjut, pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN pun
sudah menyatakan belum memiliki payung hukum tetap mengenai status kepegawaian lulusan SPPI, yang artinya sekalipun sudah melalui tahapan rekrutmen dan pelatihan, para lulusan tetap harus mengikuti seleksi ASN sesuai prosedur yang berlaku jika ingin menjadi PNS atau ASN dan P3K pada umumnya. Jadi Bapak Ibu anggota SPPI, disampaikan atau ditegaskan di sini Kepala BKN, masih belum ada payung hukum yang menetapkan bahwasanya jika Bapak Ibu sudah lulus sebagai anggota SPPI maka bisa jadi PNS. Jadi jika Bapak Ibu ingin menjadi ASN pada umumnya, maka Bapak Ibu harus mengikuti prosedur yang sudah berlaku jika ingin menjadi sebagai PNS. Lanjut kita masuk pada poin yang kedua, peran SPPI sebagai kunci di balik program strategis pemerintah. Meski belum menjanjikan status kepegawaian permanen, pemerintah punya rencana besar untuk para anggota SPPI. Mereka nanti akan diberdayakan untuk menjalankan program prioritas seperti makanan bergizi dan gratis yang sudah diusung pemerintah Prabowo Subianto. SPPI dianggap sebagai unjuk tombak dalam pelaksanaan di lapangan, sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu yang sudah lulus sebagai anggota SPPI dan dalam menjalankan nanti program Presiden Prabowo Gibran ini, maka Bapak Ibu para peserta SPI akan menerima kompensasi yang tak sedikit, yang dimaksud akan menerima gaji pokok bisa mencapai dari Rp 6 juta rupiah hingga akan menerima 10 juta per bulan, dan itu tergantung lokasi tugas dan bobot kerja yang dimanatkan kepada Bapak Ibu yang sudah lulus sebagai anggota SPPI. Namun juga di sini perlu Bapak Ibu anggota SPPI ketahui bahwasanya angka ini masih belum tentu mencerminkan gaji tetap sebagai ASN karena bisa jadi bersumber dari dana jasa konsultan atau belanja non-rutin dari APBN. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu gaji SPPI menggiurkan tapi bukan gaji ASN. Gaji yang diterima oleh peserta SPPI selama program berlangsung cukup kompetitif. Yang pertama, gaji pokok lulusan D4 atau S1 jika jadi PNS maka bisa menerima gaji berkisar Rp2.785.700 hingga bisa mencapai Rp5.180.700. Yang kedua, gaji pokok P3K D4 atau S1 bisa menerima Rp3.200.000 hingga bisa mencapai Rp5.261.500. Dan yang ketiga yaitu tunjangan tambahan. Yang keempat, potongan gaji, pajak, BPJS, dan kewajiban lainnya yang tetap berlaku kepada Bapak Ibu anggota SPPI seperti pada PNS pada umumnya. Lanjut kita masuk pada poin yang keempat yaitu kapan lulusan SPPI akan diangkat sebagai ASN. Ini pertanyaan besar yang belum punya jawaban pasti. Meski ada rumor bahwa lulusan SPPI akan ditempatkan di Badan Gizi Nasional sebagai PNS, hingga sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menetapkan hal tersebut. Bisa jadi nanti anggota SPPI ini menjadi jalur khusus menuju ASN di masa depan. Namun sejauh ini para pesertanya tetap harus bersaing melalui mekanisme seleksi CPNS atau P3K yang terbuka untuk umum atau untuk masyarakat seluruh Indonesia. Baik, kita masuk pada poin terakhir yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu kesimpulan. SPPI bukan tiket emas jadi PNS atau ASN pada umumnya, tapi peluang besar bagi Bapak Ibu yang mencari lowongan kerja atau yang lagi tidak bekerja. Program SPPI ini bukan shortcut menuju status PNS atau P3K,
Meski menjanjikan kompensasi besar dan pengalaman strategis, para pesertanya tetap harus menempuh proses seleksi resmi jika ingin menjadi ASN pada umumnya. Namun demikian, pengalaman dan pelatihan di SPPI jelas menjadi modal berharga yang dapat memperbesar peluang Bapak Ibu anggota SPPI dalam seleksi CPNS atau P3K. Baik, demikian saja ulasan atau penjelasan pada video ini mengenai lulusan SPPI apakah bisa langsung jadi PNS, apakah tidak. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahuinya pada penjelasan pada video ini atau pada informasi ini. Baik, semoga aja informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua, dan terkhusus buat Bapak Ibu anggota SPPI di seluruh Indonesia. Sekian saja, terima kasih.